gini aja, Jangan mau Devin sama ini, kamu mending cari laki-laki yang pantas aja ya. Bentar dulu dong. Ih, kamu tuh belum selesai aku ngomong. Dia Dia bilang punya pekerjaan, Vin. Udah jelas dia ngincer harta kamu. Nah, kamu pergi. Atau kalau kamu nggak mau pergi, biar kita aja yang pergi. udahlah, kita aja yang pergi yuk. Ayo, Vin. Ayo, nggak usah pamit-pamitan. Ngapain pamit sama dia? Udah. Kalian niat kerja gak? Aku Niat. niat nih. Mau. Gimana? Ya udah deh, kalau kalian emang niat, gimana kalau aku sekarang ajak kalian ke bos aku? Hah? Langsung ketemu sama bosnya? Ya iyalah, jalur orang dalam nih, bos. Mau gak? Iya. Kalau kayak gini, aku malas banget nih yang mau kerja. Pikiran kemana-mana. Lagian, kenapa sih papa aku bisa menjodohkan aku sama wanita yang ya bisa dibilang yang nggak aku kenal. Ini aku biasanya kerja fokus di kantor kayak gini, mengerjakan apa yang harus aku kerjakan dan tugas-tugas aku, malah mikirin yang enggak. Aku kan juga bisa memilih pasangan aku ya dengan caraku sendiri, dan aku juga berhak untuk memilih hidup aku sendiri. Kenapa aku masih dijodohin sama wanita yang gak kenal sih? Aduh, nggak ada semangat. Nggak ada semangat mau kerja kalau kayak gini. Aku cuman nggak habis pikir aja sama papa aku. Dia malah seenaknya juga ngatur kehidupan aku. Masa iya sih aku nggak boleh memilih wanita pilihan aku? Apa mungkin wanita yang dijodohin papa memang benar-benar baik atau memang udah pas sama aku ya? Tapi kan aku juga nggak tahu kepribadian dia seperti apa, karakter dia seperti apa. Ya aku bukannya nggak mau dijodohin sama dia, tapi kan aku nggak ada rasa sama dia. Jadi bingung deh, aku harus gimana kalau kayak gini? Duh, Pak Gita kemana sih? Kok gak ketemu-temu? Masa udah pulang duluan ya? Pak ada di sana ya? Aduh. Pak Gita? Iya, Neta. Ya ampun Pak, saya udah nyari Bapak tuh kemana-mana, malah ada di sini. Ya maaf, saya dari tadi di sini. Ngapain juga sih Pak di pojokan? Oh ya, Udah, duduk dulu. Nih Pak, saya mau minta tanda tangan sama Bapak. Nih. Oh, ini kamu udah direvisi kemarin berarti ya? Iya Pak. Ini udah. Bapak kok jauh banget sih Pak di ruangan, kok sampai ada di sini? Iya Anita, aku juga males banget tuh mau di ruangan. Emangnya kenapa Pak? Gak biasanya loh, Pak Gita tuh mukanya murung kayak gini. Gini, sebenarnya saya itu mau dijodohin sama wanita pilihan papa aku. Ya sebenarnya aku juga nggak mau dijodohin sama dia, tapi ya mau gimana lagi, ini kan juga kemauan orang tua aku, jadi mau nggak mau ya aku juga harus nurutin. Tapi dari hati kecil aku, ya aku memang nggak mau sama dia, ya sekalipun dia pilihan orang tua aku sendiri sih ya, tapi aku nggak mau. Terus gimana dong Pak kelanjutannya? Terus Bapak tetap mau tuh dijodohin? Lagi pula kan Pak Gita ini bukan anak kecil lagi Pak, biasanya kan udah bisa tuh nentuin pilihan sendiri. Ya mau aku juga kayak gitu sih, aku pengen mencari wanita pilihan aku sendiri. Tapi ya namanya aku sebagai anak dia, ya aku juga harus nurutin dong. Ya intinya aku pengen ketemulah sama dia dulu, sekalipun aku nanti nggak cocok atau nggak ada kecocokan atau dia nggak mau sama aku, ya aku bodo amat. Tapi mana ada sih Pak cewek nggak mau sama Pak Gita? Pak Gita itu kan
orangnya udah kaya, ganteng, baik. Ya pasti banyak lah Pak yang mau. Ya makanya itu. Sebenarnya banyak sih cewek yang memang benar-benar mau mendekati aku ya, tapi dia cuma ngelihat dari harta aku dan juga pekerjaan aku. Iya sih Pak, kebanyakan cewek kayak gitu ya Pak, kecuali saya loh ya. Terus gimana dong Pak? Gini Anita, kalau misalkan aku pura-pura menjadi orang yang nggak punya apa-apa, apa wanita itu mau nggak ya sama aku? Menurut aku sih Pak, itu ide yang bagus deh Pak. Soalnya kan kita harus menguji dulu Pak pasangan kita tulus apa enggak sama kitanya. Ya, iya sih. Jadi gini, nanti aku kan ini mau ketemu sama dia. Jadi kalau misalkan si wanita itu memang udah bener-bener nggak mau sama aku, nanti aku bakal telepon kamu. Terus? Ya kamu bilang kalau misalkan ya aku nggak kayak gitu. Tapi apa gak bahaya Pak kalau saya yang datang gitu ngejelasin? Yang enggak sih, menurut aku nggak bahaya. Nanti kamu bilang kalau aku mempunyai segalanya gitu, mempunyai perusahaan ataupun apa, intinya berkecukupan lah. Terus bapaknya mau nyamat jadi orang nggak punya gitu, jadi pemulung gitu? Iya, bukan jadi pemulung sih. Aku mau bilang aja sama dia kalau misalkan aku nggak punya pekerjaan ataupun ya aku nggak punya apa-apa gitu aja sih. Gitu ya Pak. Ya udah deh, saya ikut apa kata Pak Gita aja. Oh ya udah, aku cuma mau bilang itu aja sih sama kamu. Kamu lanjut kerja aja deh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu ya Pak. Ya udah lanjut dulu. Mungkin dengan cara ini aku bisa melihat sikap wanita itu. Aku coba telepon dia dulu deh. Siapa tahu ya dia bisa ketemu sama aku sekarang. Kok nggak diangkat sih? Ini udah diangkat. Halo, assalamualaikum. Kamu ada di mana sekarang? Oh, masih di rumah. Bisa ketemu sama aku nggak? Ya, aku cuman pengen ketemu sama kamu aja, biar kita juga sekalian tahu satu sama lain. Ya kan, aku juga nggak tahu sama kamu, kamu juga nggak tahu sama aku. Kalau misalkan kita langsung ketemu di suatu tempat, kita kan bisa ngomongin tentang perjodohan ini. Oh, di taman kota. Oh ya udah. Sebentar lagi aku bakal ke sana kok. Kamu jalan duluan nggak apa-apa deh. Ya udah. Waalaikumsalam. Akhirnya dia juga mau nih ketemu sama aku. Jadi mungkin setelah aku ketemu sama dia, bakalan bisa membaca karakter dia seperti apa. Udah, pulang dulu. Masuk dulu deh. Apa? Ngomong-ngomong Mas, sudah dengar kabar gak sih kalau si Vina itu dijodohin sama orang tuanya? Kamu kata siapa? Ya kata tetangga aku lah, biasa ibu-ibu, ya aku juga nimbrung. Katanya dijodohin, tapi kurang jelas sih yang cowok itu kaya apa enggak. Ya apa Mas? Mas kan sudah lama tuh suka sama Vina, mau nyerah gitu aja. Tapi kalau menurutku sih ya udahlah Mas, kira aja. Kayaknya nggak mungkin kan keluarganya si Vina itu jodohin Vina sama orang gak punya. Pasti orang kaya. Kamu real kan? Iya, ngapain aku juga bohong sama Mas Umar, gak ada gunanya juga. Nggak bisa gak? Aku nggak bakalan terima sampai kapanpun. Pokoknya Vina harus ya jadi jodoh aku. Karena aku dari dulu emang sudah ngincer si Vina. Ya tapi kalau Vinanya tetap nggak mau Mas, mending Mas cari yang lain aja daripada cuma bersih Vina. Aku nggak mau pusing-pusing. Dia misal dijodohin sama orang lain, bagaimanapun caranya orang lain itu nggak boleh ya dapetin si Vina. Ya emang Mas bisa, nggak bakalan bisa lah. Nggak. Apalagi kalau Vinanya mau. Dengerin aku, kamu dan juga si Vina berteman udah lama. Cuman di sini yang tahu itu cuman kamu aja bahwa aku ini udah ya suka sama si Vina.
Makanya Mas, aku dari dulu tuh sudah ngomong sama Mas. Kalau Mas memang suka sama Vina ya udah diungkapin aja, apa susahnya sih? Kan Aku minta sudah tolong lah dukung sama kan kamu. dari dulu. Aku minta tolong sama kamu. Ya, Apa? gagalin perjodohan si Vina dengan orang yang nggak dikenal itu. Ya Mas, masa aku bisa Mas, yang nggak mungkin lah kayak gitu. Nggak. Si Vina itu orangnya kan terbuka. Setiap ada masalah dia selalu ngomong sama kita. Apalagi tentang perjodohan kayak gini, pasti dia bakalan ngomong sama kita. Ya nggak gitu juga kali Mas. Vina kan juga temen aku. Gak, satu kali lah Ga. Kali ini aku nggak bakalan minta tolong lagi. Aku minta bantuan sama kamu. Ya, kita buat rencana ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan si Vina. Pokoknya dia itu harus kita gagalin. Ya, Gimana ayo lah ya, Ga. Mas? Satu kali aja. Aku jadi bingung. Biar aku aja yang menjadi pasangan si Vina. Ya, Tapi kan Mas Umar dari dulu juga suruh converse. Ya udah deh gini, ya udah deh aku bantu, tapi gimana caranya? ya udah. Nanti bakalan aku ceritain gimana caranya. Oke? Nah, emang. Aduh Mas, susah banget tuh kayak gitu. Ah, udahlah kamu nurut aja. Udah. Aku takdir makan deh kalau emang berhasil. Oke? Ya udah. Semoga aja ini sesuai sama yang aku bayangin. Semoga aja orang ini benar-benar cocok sama aku. Kenapa aku jadi kayak agak deg-degan gitu, padahal kan aku baru mau ketemu hari ini, tapi kenapa aku udah deg-degan duluan. Gak boleh nervous, kamu gak boleh grogi, jadi kamu harus tenang, kamu harus bisa senyum dengan biasa. Ketemu sama orang harus senyum, jadi udah tenang. Vina, Tuh, lama ketemu di sini. mau kemana Vin? Mau ketemu sama seseorang. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering nggak bales WA aku sama si ini? Aku Sibuk ya, bales. sibuk ngapain? Iya, sibuk banyak hal. Kalau dia Kesibukan aku banyak. pasti nolak kan ya Mas ya. Nggak seperti waktu ya kita kenal si Vina. Akhir-akhir ini dia sering berubah. Nggak tahu alasannya apa. Enggak, bukan Vina berubah, cuman Vina emang lagi banyak kerjaan Mas. Oh. Lagi banyak kesibukan, jadi mohon maaf banget ya karena sering nggak bales chat kalian. Ngomong-ngomong, ketemu orang siang. Iya nih, kita berdua. Kepo deh. Itu. Siapa Vin? Biasanya kamu kalau ada masalah, Iya, biasanya mau suka ada apa-apa, cerita. suka cerita sama Kenapa kita. nggak Tapi pernah cerita? sekarang nggak pernah cerita kamu. Sebenarnya aku mau ketemu sama orang yang dijodohin sama orang tuaku. Oh, jadi gosip itu bener Vin? Gosip apaan sih? Iya, omongan tangga sih, biasalah. Di daerah rumah kita kan kayak gitu. Gini Vin, kalau kita ikut boleh kan? Oh, enggak usah, Gini, enggak usah. Vin, maksud aku sama si Ega bukan aneh-aneh kok. Jadi misal kamu kan masih belum ketemu sama orang yang dan kamu juga nggak tahu asal usulnya dari mana. Biar kita berdua yang menilai pantas apa tidak gitu. Sekalipun kamu kita kan sudah bestie lama. Iya, cuman Ya bener sih Vin, kata Mas Umar. Siapa tahu cowok yang kamu bakal temuin itu bukan cowok baik-baik terus kurang ajar sama kamu, bisa jadi kan? Soalnya satu kali seumur hidup, Vin. Jadi kamu jangan Iya. sampai salah. tapi masalahnya ini kan urusan pribadi. Jadi mending aku harap kalian gak usah ikut aja deh. Vin. Justru urusan pribadi Vina, kita kan sudah sahabatan lama bertiga. Iya, masalahnya kan aku janjiannya cuma sama dia doang. Masa kalian ikut? Kamu nanti nikahnya juga bakalan minta tolong sama kita berdua. Kita nggak ngapa-ngapain kok, kita cuma mau melihat.
kita juga bakalan menilai. Ya cocok ujung-ujungnya apa kita tidak, juga gitu. bakal kenal kok sama Iya kan? Iya, tapi kayaknya kalau untuk hari ini jangan dulu deh ya. Udahlah, kita ikut aja yuk. Mau ketemuan di mana? Ya Ayo, sekalian Lovin, kita satu bisa kali aja. menilai cowok yang bakal jadi calon kamu seperti apa. Kalau kira-kira brengsek ya udah cut off aja. Ayo duluan. Kamu kan yang tahu di ketemuan di mana. Udah ayo. Ayo. Ini udah lewat setengah jam nih. Kok masih belum datang juga ya? Padahal aku barusan juga udah habis nelpon kok. Tapi apa dia masih di jalan ya? Nggak mungkin deh. Tadi yang aku nelpon dia masih ada di rumahnya, tapi katanya udah mau jalan. Masa iya sih dia ada di taman kota yang di tengah? Kan janjiannya kan di sini, di pintu masuk yang di sebelah barat. Aduh, aku udah kesel banget nih disuruh nungguin kayak gini. Ini kan juga bukan kemauan aku. Ya mau gimana lagi? Lagian sih papa aku bisa jodohin aku sama orang gak dikenal sih. Apa mungkin dia mau ya sama aku kalau misalkan ya aku bilang nggak punya apa-apa, aku nggak kerja, pengangguran. Ya kalau misalkan dia mau, ya mungkin dia memang wanita yang memang benar-benar baik dan juga tulus mencintai aku, sekalipun aku nggak kenal sama dia. Kan selama ini aku nggak pernah menemukan wanita yang mempunyai karakter kayak gitu. Ya udah deh, kalau memang dia mau sama aku ya dia memang benar wanita-wanita yang baik. Tapi kalau dia nggak mau sama aku ya dia wanita yang apa ya, sama aja sama yang lain sih. Udah, aku jalan aja. Muter aja. Mbak Vina ya? Ya, Mas, begitu. Iya. Tuh. Udah tadi, Mas. Enggak sih, baru nyampe juga. Oh, maaf ya bawa temen soalnya Oh ya, ketemu di jalan. enggak apa-apa, Mbak Vina. Mas. Mohon maaf ya sebelumnya, kita bertiga ini kan sudah berteman lama. Jadi kita ikutan. Nah, jadi aku sebagai laki-laki nih mau nanya dulu sama Masnya. Emang Mas punya pekerjaan apa? Kok berani-beraninya mau nikahin si Vina? Sebelumnya mohon maaf Mas. Kenapa Mas bisa ikut campur masalah hubungan saya? Bukan ikut campur. Kita nggak ikut Ini sama campur Vina. kok. Kita cuma mau memastikan aja. Ya udah, biar aku aja. Baik, silakan. Maafin teman-teman saya, Mas. Emang agak gini. Iya, kalau boleh tanya, Mas Gita sekarang kerja di mana? Untuk sementara ini Vin, aku masih belum punya pekerjaan. Hah? Jadi ya mungkin nanti bakalan kerja juga sih. Tapi aku juga udah ngelamar pekerjaan kok. Vin, gini aja Vin. Jangan mau Devin sama ini, Kamu Vin. mending cari laki-laki yang pantas aja ya. Bentar dulu dong. Kamu tuh belum selesai aku ngomong. Dia Diam-diam. nggak punya pekerjaan, Vin. Udah jelas dia ngincer harta kamu. Bukannya setahu Vina kayaknya Mas Gita punya kerjaan deh dulu. Malah paling sudah di PHK, Vin. Vin, kalau sudah nggak punya pekerjaan, nggak usah ditanyain macam-macam. Gini. Ujung-ujungnya dia pasti mau ini. Mbak, Mas, saya sudah bilang barusan, jangan ikut campur hubungan saya sama Vina. Nah, ya. Kalau misalkan kamu cuma mau ikut aja, silahkan. Tapi nggak usah masuk ke dalam hubungan saya, Mas. Kita sudah bertahun-tahun dari kecil kita emang udah berteman nih bertiga. Udah. Kalau misal nanti si Vina mendapatkan pasangan yang tidak sesuai dengan harapan, ya contohnya seperti kamu ini yang udah nggak punya pekerjaan, penampilannya juga kamu udah diem, jelek kayak biar Mas gini. Umar yang ngomong. Nah, Udah ya dong, kita jangan bertiga kayak gitu. nggak bakalan terima. Udah, apalagi orang tuanya si Vina nanti. Kamu mau nyesel? Tapi ya Mas Gita emang beneran gak punya pekerjaan. Saya memang nggak punya pekerjaan, Vin. Tuh, Vin. Apalagi yang diharapin sama cowok kayak Udahlah, gitu, Vin. Vin. Kamu itu cari laki-laki yang lain aja. Cantik juga. Kamu itu cantik betul kata Siega. Penampilan kamu juga modis. Emang kamu mau sama modelan cowok kayak gitu? Aduh, Vina. Tapi tolong kenapa- buka mata kamu lebar-lebar? Tapi aku yakin sebelumnya tuh aku pernah dengar kalau dia tuh punya kerjaan dan punya usaha. Kan dulu. Vin. Atau jangan-jangan itu bohong ya? Hah? Kamu bohongin perempuan, Mas?
Terus kalau Mas Gita nggak punya kerjaan, gimana nanti mau bareng sama Vina? Mas, udahlah sadar diri aja. Kamu itu nggak pantas buat teman kita. Gak punya kerjaan kok malah. Jawab. Gini Vin, mungkin untuk sekarang aku masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. 1 bulan 2 bulan ke depan aku juga bakalan ngelamar kerja kok. Mas, di zaman sekarang nggak segampang itu cari kerja. Kalau sudah nganggur ya nganggur aja, nggak usah sok-sok ngapus sih. Mas Gita yakin dalam 1-2 bulan ke depan bisa dapat kerjaan yang bagus? Udah lah, Vin, kamu nggak usah hasut. Aduh, kalau Sendiri kan, Vin, cowok iya. zaman sekarang seperti apa? kalaupun dia dapat pekerjaan, pasti pekerjaan itu pekerjaan yang rendahan. Nah, bener. Emang kamu mau calon kamu ini punya kerjaan yang nggak Vin, tetap gitu? kamu itu boleh dijodohin, tapi ya kamu lihat-lihat juga dong. Gini, nanti saya bakalan buktikan 2 bulan ke depan aku bakalan mendapatkan pekerjaan. Tapi Ayal deh. Kita nggak kenal ya. Tinggi. Kamu sembarangan sama orang. Mas Gita, mohon maaf ya, kayaknya omongan teman-teman Vina tuh bener. Nah, Apalagi itu dong. Dari tadi juga diomong. Kenapa kamu terhasut sama teman-teman Ya kamu? bukan terhasut, dia itu udah pilihan hatinya sendiri. enggak, cuman kayak kalau dipikir secara panjang, kalau 1-2 bulan ke depan itu kan sama aja masih bayang-bayang, belum tentu Mas Gita dapat kerjaan yang bagus. Ya syukur-syukur dapat kerjaan bagus, tapi kayaknya Vina nggak bisa deh, karena 1-2 bulan itu terlalu lama. Ya, berarti kamu udah nggak yakin sama aku. Ya iya udah nggak Jadi- Ngapain yakin. juga milih cowok kayak kamu? Ya, Vina mohon maaf Mas, mungkin Mas Gita nggak cocok sama Vina. Udah kamu Ya. sudah ditolak. Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan kamu memang udah nggak mau sama aku, ya aku nggak bakalan maksain kamu buat kamu suka sama aku, karena kita kan sama-sama dijodohin. Udah, kamu pergi. Ya. Atau kalau kamu nggak mau pergi, biar kita aja yang pergi. Udahlah, kita aja yang pergi, ayo. Ayo, Vin. Ayo, nggak usah pamit-pamitan, ngapain pamit sama dia. Udah, ayo. Ya, aku melihat Mbak Vina itu memang baik sih, tapi dia nggak mau sama aku karena dia terhasut sama teman-temannya. Ya, aku nggak boleh berprasangka buruk dulu sama Mbak Vina, karena ya aku lihat dia dari cara dia bekerja, maksudnya dengan cara dia ngomong sama aku, dia lembut banget, nggak pernah bentak-bentak barusan. Ya mungkin dia karena memang udah kebawa tuh sama omongan-omongan teman-temannya yang sok-sokan kaya dan juga sok-sokan cantik, sok ganteng, padahal dia nggak. Ya, gue bukan mau merendahkan dia sih. Ya udah, aku telepon dulu. Coba aku telepon Anita dulu. Waalaikumsalam. Kamu di mana? Kamu ke taman kota sekarang? Iya, penting banget. Aku mau ngomong sama kamu nih. Oh ya udah, kamu berangkat sekarang aja. Oke, aku ada di depannya ini radio. Iya, di pintu masuk yang sebelah barat. Ya udah, aku tungguin di sini. Waalaikumsalam. Kamu itu harus tahu dulu asalnya dia dari mana, biar kamu nggak asal-asalan pengangguran kayak gitu masih mau dicariin. Wah, Betul tuh. Kalian ngapain di sini? ini habis ketemuan tapi nggak sesuai dengan ini beneran. Oh gitu, kalian tuh emang nggak kerja atau gimana sih? Kerjanya kok cuma jalan-jalan terus? Iya. Iya. Oh, iya. Aku baru ingat nih, katanya kamu mau rekomendasiin aku untuk kerja di perusahaan. Nah, itu. Iya mau, tapi kalian kerjanya cuma kayak gini terus. Masa iya mau sih perusahaan aku nerima pengangguran yang gak niat kerja kayak kalian? Ya kita bertiga niat, cuman aku yang lebih niat kalau mereka berdua kayaknya. Apaan? Ya ampun, mereka mau jalan-jalan mesti diajak kamu kan? Nah, bener tuh, bener. Enggak, ya tadi juga aku mau pergi sendirian, cuman mereka berdua maksa ikut buat aku ketemuan. Dasar emang ya, kalau pengangguran tuh kemana-mana bebas. Kalian niat kerja gak? Aku Niat. niat nih. Mau. Gimana? Ya udah deh, kalau kalian emang niat, gimana kalau aku sekarang ajak kalian ke bos aku? Hah?
langsung ketemu sama bosnya. Ya iyalah, jalur orang dalam nih bos. Mau nggak? Iya iya iya. Ya, Tapi kita udah rapi kan? Buat ketemu. Udah rapi kan udah ngomong. Jalur orang dalam. baiklah kalau gitu. Di mana emangnya? Kayaknya dia di alun-alun sini, dia lagi nunggu. Mau gak cari dulu? Boleh. Ya, boleh. Ya Ayo, udah ayo. kamu di depan. Ya udah, yuk. Masih kamu. Gimana? Nih katanya ada di pintu masuk sebelah barat. Berarti kan di situ ya? Ya. Ini mah balik ke tempat kita. Kok gak ada ya? Kok kita balik ke tempat ini? Tunggu. Itu deh kayaknya. Hah? Nah kan benar. Ayo ke situ. Ayo cepetan, mau kerja gak sih? Iya. Ayo. Masa itu sih? Kan itu. Vin kok. Bos, kok. Gimana bos ketemuannya tadi? Ya, dia nggak mau sama aku karena katanya aku nggak punya pekerjaan. Ya udah bos, bahas nanti ya. Nih, aku ada teman yang katanya mau kerja. Sini Vina, Ega, Umar. Wah jauh-jauhan sih. Jadi ini teman kamu yang mau kerja. Iya bos, ini namanya Umar, yang tengah namanya Ega, yang pinggir itu namanya Vina. Aku udah kenal sama semuanya. Hah? Udah kenal? Jadi aku kan cerita sama kamu tadi kalau misalkan aku dijodohin sama ini Mbak Vina. Terus iya, mereka berdua ini dia malah begitu, dia ngata-ngatain aku kalau misalkan aku ya orang nggak punya. Mas, Dia nggak, katanya aku nggak pantas untuk ya, menjalin hubungan sama Vina. kayaknya kita salah paham deh, kan tadi bilangnya nggak punya kerjaan, Vin, tapi ternyata punya. kamu, ya ampun. Sebenarnya Ya aku nggak tahu, kan dia tadi bilangnya kata pengangguran. Masa aku mau sama orang pengangguran? ya aku ngeliat kamu sebenarnya kamu baik, tapi teman-teman kamu yang nggak baik, jadi kamu ya terpengaruh sama omongan mereka berdua. Mas. Jadi aku harap sebelum kamu terpengaruh lebih jauh dari sekarang, mending kamu tinggalin teman kamu mereka berdua ini. Mas Vina minta maaf ya Mas, sebelumnya Vina benar-benar nggak tahu, dan Vina benar-benar nggak berniat buat nyinggung Mas kita. Ini Vin, bentar aku jelasin dulu. Sebenarnya aku sama Mas Umar emang disuruh ngasih kamu biar nggak mau enggak. ngasih kita. Udah diem, kan emang bener Mas yang nyuruh aku kan. Enggak Vin, aku nggak bilang seperti itu. Kamu masih Ya, mau Mas, mempertahankan itu aja. pertemanan kamu sama mereka berdua? Kan udah tahu sifat dan kejelekan mereka berdua. Vina, Mas Umar itu suka sama kamu, jadi dia itu nggak mau kamu sama cowok lain. Akhirnya dia memang mau ngerusak hubungan kamu sama calon kamu. Ya ampun, kalian bertiga ini kok bikin malu aku sih? Aku udah effort banget loh, mau masukin kalian ke perusahaan aku, tapi malah kalian sendiri yang ngehancurin. Kita minta maaf ya nih. Ya ampun. Terus, Vin, aku gak nyangka banget loh kamu bisa nolak bos aku. Padahal kayak ini gitu, bukan gak- sebatas di kamu loh. Nggak kayak gitu maksud aku. Aku tuh tadi cuman kehasut sama mereka berdua aja. Aku aslinya dari awal emang suka sama Mas kita, cuman mereka berdua bikin aku mempertimbangkan kalau misal Mas kita pengangguran. Ya udah sih Vin, aku minta maaf ya. Aku minta maaf sama kamu sama calon kamu juga. Kamu nggak ngerti deh. Ya, aku juga kehasut sama Mas Umar tadi. Mas Umar, mending kamu sekarang pergi deh dari sini. Aku udah muak lihat kamu. Kamu kok kasar kayak gitu sekarang? Ya kamu pikir aku harus bersikap kayak gimana, Mas? Setelah semua ini kejadian kayak gini, aku harus baik gitu sama kamu, sedangkan kamu jahat sama aku. Ya kamu juga udah tahu kita temenan, masih aja suka-sukaan. Kalau kayak gini kan hancur semuanya. Gini Anita, buat kamu. Jadi untuk pengajuan teman kamu ini untuk bekerja di kantor kita, aku nggak bakalan terima dia sampai kapanpun. Jadi kamu nggak usah capek-capek untuk masukin mereka berdua. Sekarang kamu bawa pulang aja. Mas, Kamu juga balik kantor. Mas, Bos, saya minta maaf banget ya bos ya. Ya nggak apa-apa, ini bukan salah kamu sih. Tapi kan kamu juga baik carikan karyawan buat aku untuk dimasukin ke kantor kita. Jadi buat kamu Anita, kamu kan udah membantu mencarikan karyawan buat kantor aku sendiri nih. Dan aku bakalan besok ngangkat kamu menjadi karyawan, menjadi manajer di kantor aku. Beneran pak? Jadi kamu udah baik banget sama aku, tapi ya yang nggak baik itu mereka berdua, bukan kamu. Terima kasih banyak ya pak. Dan saya minta maaf pak, udah rekomendasikan teman saya yang gak bagus itu. Ya nggak apa-apa, ini bukan salah kamu. Jadi sekarang kamu lanjut kerja dulu. Aku masih mau ada yang mau aku omongin sama Baik. Iya udah, Vin, semoga lancar ya. Iya. PDKT-nya. Ya udah pak, saya lanjut pergi ya pak. Misi. makasih.
Om, Mas Vina minta maaf lagi soal kejadian tadi. Sebenarnya aku ngeliat kamu itu memang orang baik, Vin. Tapi kamu ya kasut sama mereka berdua. Jadi kenapa aku tadi bilang kamu tinggalin teman-teman kamu? Ya kalau kamu nggak ninggalin mereka berdua, kamu bakalan sikap kamu bakalan jelek terhadap sama mereka berdua. Iya, Vina ngerti, cuman Vina benar-benar nyesel tadi udah dengerin mereka berdua. Jadi mungkin papa aku nggak salah milih kamu buat dijadikan istri aku. Jadi Mas Gita emang masih mau ngelanjutin perjodohan ini? iya, jadi aku bakalan tetap lanjut melakukan perjodohan ini, Vin. Ya, karena aku melihat kamu memang baik banget. Nah, jadi mungkin bapak aku memang udah ngeliat kamu dari ya kebaikan kamu. Jadi dia nggak salah memilih calon pendamping hidup aku, ya itu kamu. Vina nggak tahu kalau ternyata Mas Gita sebaik ini. Padahal tadi Vina udah sempat nyakitin Mas Gita, tapi Mas Gita masih mau memahami Vina dan nggak ngelihat Vina dari satu kesalahan. Ya jadi tadi aku memang sengaja bilang sama kamu di depan teman-teman kamu. Aku bilang kamu ada pekerjaan. Karena dari sejak pertama kali aku ketemu sama wanita yang deketin aku, dia cuma ngelihat aku dari pekerjaan aku dan juga harta dan warisan aku. Jadi kamu beda sama wanita-wanita yang pernah aku temui sekarang. Bedanya kenapa? Ya kamu nggak pandangin aku tentang itu. Tapi tadi kan aku sempat gak mau sama kamu karena kamu pengangguran. Karena aku bisa ngeliat kamu dari raut wajah kamu, dan kamu memang benar-benar terhasut sama dua orang itu. Jadi kamu Yakin, cuman karena benar-benar suka deh sama aku. Enggak, Isya suka sama kamu. Kamu tuh nggak usah kepedean. Tadi aku cuman bercanda doang, bilang kayak gitu. Gak usah diambil hati. Udah, kita mau kemana nih sekarang? Mau makan? Boleh? Mau ke rumahku? Sukses banget langsung ngajakin ke rumah. Baru juga ketemu udah diajakin ke rumah. Kamu kan juga udah tahu sama orang tua aku, jadi Iya, emang udah tahu. Tapi makan dulu kali, jalan-jalan dulu. Apa ya udah. enggak? Mau makan mie seafood atau keong Enggak. racun? Kok kayak racun sih? Nanti aku keracunan mati. Kamu gak jadi nikah. Ya udah, kesana aja. Makan aja.